Kalau suatu negara terlihat berhasil mengadakan acara besar olahraga, negara itu bisa dibilang dapat memperoleh pengakuan dari dunia sebagai negara maju. Jadi, ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia tanpa harus pamer-pamer persenjataan. Olahraga adalah salah satu soft power yang penting. Sobat Fobi, tahun lalu kita jadi tuan rumah World Superbike Championship di Mandalika. Bulan Maret ini, Mandalika lagi-lagi jadi sorotan dunia karena jadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022. Dunia jadi penasaran sama Mandalika. Tiba-tiba orang-orang di seluruh dunia pada googling, apa itu Mandalika? Lihat search term Google yang melonjak drastis untuk Mandalika. Dan bukan cuma itu acara besar yang akan diadakan di Indonesia. Sobat Fobi tahu nggak? Kita juga akan jadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20. Harusnya Piala Dunia ini diadakan tahun 2021, tapi karena pandemi digeser jadi tahun 2023. Dari semua kegiatan-kegiatan internasional ini ada satu benang merahnya, yaitu Presiden Jokowi sangat menggencarkan sport tourism sebagai bagian dari usaha untuk pemulihan pasca pandemi. Kenapa ya sport tourism ini dipilih? Apa hubungannya dengan pemulihan pasca pandemi? Olahraga adalah bagian dari budaya manusia. Karena itu, Presiden Jokowi menggunakan olahraga untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Yang pertama, olahraga sebagai cara untuk melakukan perubahan budaya atau revolusi mental. Kedua, olahraga sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Manfaat ekonomi dari olahraga sudah jelas. Acara olahraga adalah salah satu penggerak arus wisatawan terbesar. Apalagi jika acara olahraga ini sering diadakan di waktu-waktu yang biasanya sepi wisatawan. Jadi pas masyarakat lagi butuh-butuhnya wisatawan, ada acara besar ini. Ini bukan cuma omong kosong saja, kita sudah mengalaminya sendiri. Misalnya, waktu WSBK Mandalika tahun lalu, dampak ekonominya luar biasa besar. Kalau untuk acara MotoGP 2022 di Mandalika, diperkirakan dampak ekonominya dari satu acara saja bisa mencapai 500 miliar rupiah dan menyerap banyak sekali tenaga kerja lokal. Bahkan sebelum acaranya dimulai, sejak bulan Februari sudah ada 11.000 tenaga kerja lokal yang diserap sewaktu diadakan tes pramusim. Selain itu kita juga dapat promo gratis dari para riders yang waktu hadir ke Mandalika, mereka main-main di sekeliling Mandalika. Mereka berbagi cerita yang menyenangkan tentang Mandalika ke seluruh orang di seluruh dunia. Nah, coba bayangkan kalau ini terjadi secara rutin. Bukan cuma di Lombok saja, tapi di seluruh Indonesia di berbagai lokasi. Makanya, tidak salah kalau sport tourism ini jadi salah satu kunci pemulihan pasca pandemi. Memang ada tantangannya. Kalau kita mau jadi host acara olahraga bergengsi kelas dunia, saingannya pasti berat. Dan biayanya juga nggak murah. Sebagai contoh nih ya, mungkin teman-teman Sobat Fobi tahu acara Tour de France, balap sepeda internasional yang asal mulanya hanya dari Prancis tapi merambah keliling kota-kota di Eropa. Acara Tour de France ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Bayangkan 100 tahun, lebih tua dari umur Indonesia. Dan setiap tahunnya ada 300-an kota-kota di Eropa yang berbondong-bondong mendaftar supaya kotanya menjadi lokasi start dan finish dari Tour de France ini. Biaya daftarnya sekitar 100.000 euro atau sekitar 1-2 miliar rupiah kalau sebuah kota mau jadi panggung start atau finish setiap etape. Sedangkan untuk menjadi host acara start etape pertama biasanya mencapai 80 miliar rupiah. Itu satu contoh saja. Belum lagi acara lainnya seperti Olimpiade musim panas. Banyak negara yang berebut ingin jadi tuan rumah.
Untuk level Olimpiade, proses pendaftarannya bisa memakan biaya 700 miliar rupiah, bahkan lebih. Sudah itu pun belum tentu dapat menjadi tuan rumah. Jika berhasil menjadi tuan rumah, biaya penyelenggaraannya juga akan mahal, bisa triliunan rupiah, termasuk untuk membangun infrastruktur pendukung, baik pendukung acara seperti perkampungan atlet, stadion, bandara, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi ngapain sih sebetulnya negara-negara besar di dunia ini berlomba-lomba, berebut, dan mau bayar mahal untuk jadi host acara-acara olahraga bergengsi ini? Kalau cuman mengejar keuntungan ekonomi saja, hosting acara-acara olahraga ini kadang tidak masuk juga hitungan bisnisnya. Masih banyak cara investasi dan pembangunan lain yang bisa dilakukan untuk memicu ekonomi. Tapi justru yang dikejar adalah manfaat yang lebih dahsyat, yaitu bagaimana acara olahraga ini bisa mempengaruhi kondisi mental budaya suatu bangsa. Tahun 2021 kemarin, Presiden Jokowi ngotot agar PON tetap jadi diadakan di Papua. Nah, ini cara berpikirnya mirip-mirip lah, sama lah kurang lebih. Bahwa olahraga itu bukan sekedar berkeringat menjaga kesehatan atau bahkan untuk menjadi juara. Olahraga juga bukan sekedar bisnis atau hiburan atau sebuah tontonan yang menegangkan. Olahraga juga bukan hanya sebagai tangga yang bisa menaikkan banyak orang berbakat dari negara miskin untuk menjadi superstar dan kaya raya menjadi atlet terkenal. Olahraga memiliki makna yang luas sekali, bahkan sangat-sangat luas. Olahraga memang sebuah industri besar, tapi yang tidak kalah penting, olahraga adalah sebuah kebudayaan. Olahraga bisa memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat dan juga mempererat rasa persaudaraan para atlet yang bertanding. Acara olahraga level Olimpiade bisa menjadi sebuah tanda kemajuan sebuah negara. Sebagai contoh nih ya, Tokyo di Jepang pertama kali menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1964. Seoul Korea Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1988. Beijing Cina tahun 2008 jadi tuan rumah Olimpiade. Jaraknya kurang lebih setiap 2 dekade. Dan ini menandakan dekade-dekade tersebut negara-negara Asia tersebut dianggap menjadi negara penting dan maju di dunia. Sekarang pertanyaannya begini, di dekade sekarang ini negara mana di Asia yang sedang naik kelas menjadi negara maju? Tandanya bisa jadi tuan rumah acara olahraga itu. Karena ketika suatu negara jadi tuan rumah acara olahraga besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia FIFA, maka mata penduduk dunia tertuju ke negara itu. Jadi itu adalah kesempatan untuk menaikkan citra suatu bangsa di dunia. Karena semua orang tahu, jadi tuan rumah acara besar seperti itu tidak mudah dan juga tidak murah. Jadi kalau suatu negara terlihat berhasil mengadakan acara besar olahraga, negara itu bisa dibilang dapat memperoleh pengakuan dari dunia sebagai negara maju. Jadi ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia tanpa harus pamer-pamer persenjataan. Olahraga adalah salah satu soft power yang penting. Tapi olahraga bukan cuma soal pengakuan. Acara olahraga ini juga punya kekuatan besar dalam membentuk narasi zaman tersebut. Sebagai contoh, misalnya waktu Prancis menang Piala Dunia tahun 98, itu efek politiknya dahsyat. Tim Prancis yang multiras jadi simbol pemersatu bangsa Prancis. Juga saat Argentina bersama jagoannya Diego Maradona mengalahkan Inggris di Piala Dunia 86, ini menjadi semacam pembalasan yang setimpal atas kekalahan militer Argentina di Perang Malvinas beberapa tahun sebelumnya. Mental bangsa Argentina naik mengalahkan Inggris di lapangan hijau. Efek politik acara olahraga juga tidak bisa diabaikan. Bintang olahraga atlet besar seperti Muhammad Ali menjadi suara yang sangat lantang menentang perang Vietnam pada saat itu. Lalu ada juga George Weah, mantan pemain sepak bola yang menjadi presiden Liberia. Ada juga Imran Ahmed Khan, juara kriket
yang menjadi presiden Pakistan. Pengakuan dunia dan efek politik yang besar inilah membuat acara olahraga itu sangat penting, apalagi bagi negara yang sedang naik kelas. Kalau kita lihat di sekitar kita di Asia Tenggara, memang belum pernah ada negara yang menjadi tuan rumah Olimpiade atau Piala Dunia FIFA. Mari kita lihat peta ini. Ini adalah peta negara yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Asia Tenggara masih abu-abu, masih kosong. Sedangkan ini peta tuan rumah Olimpiade musim panas. Sama saja, Asia Tenggara masih abu-abu, belum pernah ada yang menyelenggarakan. Nah, ini sebetulnya kesempatan yang sedang berusaha diraih oleh Indonesia. Setelah Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018 lalu, Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia atau Olimpiade. Semakin banyak acara olahraga internasional yang sukses dilakukan di Indonesia, semakin besar pula peluang Indonesia untuk merebut menjadi tuan rumah acara olahraga yang lebih bergengsi lagi. Sekarang Indonesia sedang dalam proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2034 bersama dengan Australia dan juga negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia juga sedang melakukan bidding untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Kalau Indonesia berhasil jadi host acara-acara sebesar itu, kita bisa menjadi pelopor memimpin negara-negara Asia Tenggara menuju kebangkitan wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan ini bisa menjadi penanda zaman bahwa Indonesia sudah menjadi pemain penting dalam percaturan dunia. Ada satu lagi nih manfaat keberhasilan mengadakan acara besar olahraga di Indonesia. Dan ini bukan sekedar manfaat ekonomi atau soal unjuk kekuatan ke luar negeri, tapi soal mental rakyat Indonesia itu sendiri. Kita sudah merasakan sendiri waktu kita sukses mengadakan Asian Games tahun 2018 yang sangat meriah, seluruh rakyat Indonesia rasanya bangga sekali. Jadi, kalau kita berhasil mengangkat citra Indonesia di mata dunia, nuansa optimis dan semangat untuk maju akan melanda seperti virus untuk bangsa kita. Rakyat akan semakin bisa membayangkan Indonesia maju itu seperti apa sih? Ada contohnya. Dan ini bisa semakin cepat terwujud jika makin banyak sports tourism berkembang di seluruh penjuru negeri. Untungnya Indonesia nggak perlu mulai dari nol. Kita sudah punya beberapa acara olahraga yang mendunia. Ada Tour de Singkarak di Sumatera Barat. Ada Tour de Linggarjati di Kuningan. Acara sepeda seperti Tour de France yang masuk ke rangkaian agenda Uni Sepeda Internasional. Ada juga Sail Indonesia, rally yacht yang diadakan tahunan sejak tahun 2001. Yang terbesar adalah Sail Sabang tahun 2017. Ada juga Jogja International Heritage Walk, acara jalan kaki yang diikuti oleh peserta internasional, biasanya finishnya di Kompleks Candi Prambanan. Lalu sekarang sedang zamannya lari, ada Borobudur Marathon, acara lari maraton internasional di Candi Borobudur. Bayangkan jika semakin banyak wilayah-wilayah Indonesia yang mengembangkan sport tourism seperti ini. Misalnya Januari di Sumatera, Februari di Papua, Maret di Kalimantan, dan seterusnya. Setiap bulan ada acara olahraga besar, pastinya Indonesia akan selalu ramai pengunjungnya. Warga-warga lokal pun akan semakin terhubung dengan masyarakat internasional, dan dunia internasional pun akan semakin akrab mengenal Indonesia. Sehingga Indonesia bisa maju menjadi negara maju, dimulai dari rakyatnya, mental rakyatnya, sehingga akhirnya memperoleh pengakuan dunia melalui sport tourism. Sekian episode Filosofi Robi sekarang. Terus optimis sambil tetap rasional. Sampai jumpa dan terima kasih.